Sudah 8 bulan berlalu semenjak saya hijrah ke ekosistem AMD, baik untuk CPU maupun GPU-nya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman penggunaan AMD baik CPU maupun GPU untuk kebutuhan bisa dibilang sehari-hari saya ya, seperti main game, editing video, bahkan ada beberapa saat juga saya pakai ekosistem AMD ini untuk kebutuhan streaming. Loh, emang bisa dipakai streaming bang? Bukannya AMD itu terutama GPU-nya encodernya nggak bagus ya? Nanti kan pas streaming tiba-tiba drivernya bermasalah gimana bang? Nanti pas streaming gambarnya burik gitu gimana bang? Oke, kita bahas soal itu nanti. Sebelum itu kita intro dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofar Dikantra Putra di channel Pemula IT. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen gabungan mungkin ya, antara segmen bahas teknologi dan juga segmen ngobrol IT. Di segmen gabungan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya 8 bulan menggunakan prosesor dan juga GPU dari AMD, dimana kedua kombinasi ini adalah kombinasi yang dulu tuh tidak saya pikirkan gitu ya, atau tidak saya rencanakan. Dulu saya rencananya memang pakai CPU merah, tapi GPU-nya saya masih bingung antara pakai merah atau hijau, karena memang kebutuhan saya pada saat itu adalah untuk dipakai buat editing video dan juga dipakai buat gaming. Tapi di sisi lain kita tahu sendiri bahwa yang hijau itu harganya bisa dibilang baik yang bekas maupun yang baru itu cenderung lebih tinggi dibandingin si merah. Di sisi lain juga si merah ini walaupun lebih murah-murah, banyak yang bilang bahwa si merah ini encodernya jelek lah, nggak bisa dipakai buat streaming, nggak bisa dipakai buat editing video, sering nge-crash dan lain sebagainya. Dan karena minim pengetahuan dan juga minim pengalaman penggunaan si merah ini, saya jadi agak ragu ya, terutama buat pilih GPU AMD Radeon pada saat itu ya. Nah, beberapa stigma tadi itu muncul karena memang AMD itu pernah masuk masa gelap, terutama bagi CPU-nya, yaitu pada zaman-zaman CPU AMD FX ya. Dan juga kalau GPU sih bisa dibilang kalau masalah encoder itu mungkin sebelum Radeon RX 5000 series ke bawah lah ya. Itu jauh ketinggalan banget dibandingin si hijau. Dan karena beberapa hal yang tidak menguntungkan si merah tadi atau AMD ini, bikin orang-orang itu ragu untuk milih AMD ya, terutama kalau kebutuhannya untuk content creation ataupun buat kebutuhan streaming video. Tapi itu juga bahkan menyebar ke orang-orang awam yang padahal kebutuhannya cuma buat gaming doang, tapi karena ada beberapa stigma negatif soal AMD ini yang kadang masih aja dibawa sampai sekarang, orang masih ragu buat pilih AMD. Gak usah jauh-jauh, teman saya juga ada beberapa yang masih ragu pilih AMD. Ada yang bilang AMD Ryzen panas lah, ada yang bilang GPU AMD Radeon gak bisa dipakai ngedit lah, ada yang gak pilih Radeon karena belum pernah nyoba bahkan, dan lain sebagainya. Itu masih ke bawah sampai sekarang, padahal kita tahu sendiri semenjak AMD Ryzen rilis dan juga AMD Radeon RX 6000 ke atas itu rilis, peningkatannya luar biasa sekali ya, atau signifikan dibandingin generasi-generasi sebelumnya, yang bikin stigma-stigma negatif soal AMD tadi tuh bisa dibilang sudah dibenarkan atau sudah hilang ya di muka bumi ini. Seperti contoh stigma AMD panas itu udah hilang dari zaman kapan ya, dari semenjak Ryzen juga udah mulai efisien ya, walaupun masih 14 nanometer kalau nggak salah, dan bahkan akhir-akhir ini CPU AMD Ryzen terlihat lebih efisien dibandingin si biru ya, dalam beberapa kasus terutama CPU-CPU yang high-end-nya. Sama halnya dengan GPU AMD Radeon RX series ya, RX 6000 ke atas tuh udah mulai efisien banget, terutama mulai dari RX 6600 yang ini peningkatan yang luar biasa gitu ya, dari Radeon RX 5000 series ke 6000 series. Selain juga efisiensi yang mantap semenjak AMD Radeon RX 6000 series, beberapa fitur dan teknologi baru juga dimasukkan ke dalam AMD Radeon RX 6000 series ini. Contohnya yang paling kelihatan adalah teknologi ray tracing yang dimasukkan ke RX 6000 series ya, dimana teknologi ray tracing ini bisa dibilang jadi sebuah bare minimum ya untuk banyak game di tahun 2025 ini. Dan bahkan nanti beberapa tahun ke depan mungkin makin banyak game yang minimum requirement-nya itu butuh GPU yang udah ada ray tracing-nya. Lalu ada fitur yang mungkin ini jarang ke-mention juga, yaitu video encoder-nya yang saya rasa lebih baik daripada RX 5000 series, RX 500 series, dan Radeon yang lama-lama banget. Bisa dibuktikan bahwa di video sebelumnya saya bahas RX 6600 XT, di situ saya coba untuk kebutuhan recording video main Cyberpunk ya, bukan main sih, itu benchmark Cyberpunk. Itu hasilnya untuk H264 dan H265 itu keduanya bagus aja ya, di bitrate 30 Mbps dan juga 10 Mbps, dimana bitrate segini tuh masih kerasa burik di RX 5000 series yang saya pakai, yaitu RX 5700 XT. Nah, selain juga output video yang makin bagus, encodernya juga makin efisien semenjak Radeon RX 6000 series.
Bisa dibuktikan juga pada video sebelumnya juga ya, RX 6600, 6600 XT itu walaupun secara performa dan juga spek di atas kertas lebih tinggi dari RX 5700 XT, tapi berkat encoder yang lebih baru, teknologi yang lebih baru, RX 6600 aja bahkan bisa mengalahkan RX 5700 XT untuk encoding video di 30 fps dan juga 60 fps. Yang ini secara nggak langsung bikin stigma soal AMD itu nggak bisa dipakai buat ngedit atau nggak bisa dipakai buat streaming itu mulai sudah hilang semenjak RX 6000 series. Bahkan kalau soal masalah driver ya, tapi balik lagi ini dari pengalaman saya pribadi, RX 5000 series itu sering crash ya, si drivernya itu pernah 2 kali 3 kali ya dalam 1 minggu itu. Dalam 1 minggu ya 2 kali 3 kali lah. Jadi misal saya nyalain PC selama 7 hari 7 kali, dalam 3 hari itu tiba-tiba pas saya nyalain PC itu drivernya bakal ke ke default lagi lah si settingannya. Jadi mungkin dibilang nge-crash pas lagi main game sih enggak, tapi bisa dibilang ini nge-crashnya pas lagi nyalain PC-nya. Tapi untuk RX 6000 dan juga 7000 series, dari yang saya pakai ya dalam beberapa waktu ke belakang ini, saya bisa dibilang kayaknya nggak pernah mengalami driver yang nge-crash tersebut. Tapi balik lagi ini pengalaman saya pribadi, dan mungkin Windows yang kita pakai sehari-hari juga dapat berpengaruh pada nge-crashnya si driver AMD ini. Tapi bagi saya pribadi, RX 6000 dan 7000 ini pakai Windows 11 23H2 itu bisa dibilang pada saat nyalain Windows nggak pernah nge-crash ya kayak RX 5000 series. Yang ini bikin stigma saya soal driver AMD yang sering atau mungkin gampang nge-crash itu sudah mulai hilang lagi nih di RX 6000 series. Jadi kalau soal GPU semenjak AMD Radeon RX 6000 series ini banyak peningkatan yang signifikan, baik dari segi efisiensi, performa, dan juga teknologinya. Dan bahkan mungkin bisa aja softwarenya juga lebih baik daripada Radeon yang dulu-dulu ya. Tapi balik lagi soal software terutama Radeon Adrenalin itu mungkin bisa jadi tergantung versi Windows yang kalian pakai. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, 6000 7000 itu nggak pernah terjadi yang namanya nge-crash ya tiba-tiba pada saat main game ataupun pada saat nyalain Windowsnya. Dan saya udah bilang tadi saya pakai Windows 11 23H2. Tapi kalau teman-teman ada yang mengalaminya juga boleh komen di bawah ya. Oke, itu tadi beberapa stigma yang mungkin bisa dibilang sudah hilang semenjak RX 6000 series. Mungkin bukan sudah hilang ya, sudah seharusnya hilang dan orang nggak perlu ragu lagi buat pilih Radeon, apalagi CPU AMD Ryzen yang sudah mengungguli dalam banyak skenario dari si biru. Dan semoga video ini menyadarkan teman-teman saya yang masih ragu untuk milih AMD, terutama CPU AMD Ryzen dan juga GPU AMD Radeon RX 6000 series ke atas. Oke, dari yang kita bahas tadi itu bisa dibilang garis besarnya aja ya. Kita nggak bahas spesifik soal mungkin performa pada saat 3D modeling, 3D rendering, atau mungkin performa pada saat AI. Karena memang yang paling sering dibahas itu memang stigma soal AMD Radeon yang drivernya sering bermasalah, dan juga soal encoder AMD yang sama sekali katanya nggak bisa dipakai buat edit video maupun buat encode video. Yang menurut saya, balik lagi dari pengalaman saya, RX 6000 ke atas itu encoder videonya udah jauh lebih baik daripada Radeon RX 5000 ke bawah, baik dari segi efisiensi maupun output videonya. Nanti kita akan bahas lah ini ya. Nah, salah satu GPU yang bisa dibilang saya agak kaget ya, bahkan saya nggak expect ini hasilnya bakal sebagus ini buat dipakai streaming video, yaitu AMD Radeon RX 7600 XT. Yang GPU tersebut saya pakai ya buat kebutuhan gaming, buat kebutuhan streaming video, encoding video, dan saya testing juga buat kebutuhan 3D rendering. Itu ada beberapa hal yang bikin saya kagum ya, dan saya nggak nyangka, terutama dari aspek video encodingnya. Dan lebih spesifiknya tadi untuk kebutuhan streaming video di YouTube resolusi 1080p 60 fps, yang saya ngerasain ini tuh encodernya jauh lebih bagus banget dibandingin RX 5000 cuy. Dan teman-teman nanti langsung bisa aja bandingin ya hasil videonya seperti apa. Dan video ini mungkin saya encode pakai CPU aja biar hasilnya maksimal ya, karena saya sekarang pakai RX 5000 series untuk kebutuhan pribadi. Jadi encodernya nggak bagus-bagus banget lah, harus pakai bitrate yang tinggi banget untuk dapat hasil yang bagus, dan itu makan file size yang gede banget. Jadi video ini saya render pakai CPU aja biar nanti pada saat membandingkan encoder RX 5000, 6000, dan 7000 itu bisa lebih kelihatan lah bedanya kayak gimana. Nah, sebelum masuk ke pengujian, seperti biasa kita kenalan dulu sama AMD Radeon RX 7600 XT, yang walaupun saya kagum sama GPU ini, tapi ada faktor yang bikin saya tuh ragu untuk pilih GPU ini, terutama di tahun 2025 ini. Nanti kita akan bahas soal itu setelah pengujian nanti ya. Ini dia power color Hellhound AMD Radeon RX 7600 XT dengan VRAM 16GB cuy, yang bisa jadi pilihan yang sangat menarik buat teman-teman yang pengen cari GPU kelas menengah dengan performa tinggi dan VRAM yang bisa dibilang tumpah-tumpah ini ya. Dari segi desain, power color Hellhound ini tetap mempertahankan
dengan tampilan yang simple, tapi tetap ada aksen-aksen gamingnya. Karena GPU ini udah ada LED berwarna amethyst purple dan juga berwarna biru. Lebih tepatnya ini warna ice blue sih ya, karena biru-birunya ini biru muda. Yang bisa kalian setting atau bisa kalian ganti-ganti antara ungu atau biru ya, hanya dengan menggeserkan saklar di bagian kartu grafisnya ini. Nah, salah satu keunggulan utama dari seri Hellhound ini adalah sistem pendinginnya. Kartu grafis ini punya dua kipas dengan ukuran 100 mm yang dirancang dengan sudut bilah khusus untuk meningkatkan tekanan udara dan mendinginkan komponen secara lebih efisien. Ditambah juga ada 4 heat pipe yang langsung bersentuhan dengan GPU melalui base tembaganya. Yang ini tuh mastiin pembuangan panas lebih cepat dan suhu tetap optimal pas main game lama-lama. Nah, selain itu di bagian belakang juga ada sebuah backplate logam yang ini tuh nggak cuman tujuannya buat ngasih kesan yang premium, tapi juga berfungsi untuk memperkuat PCB agar tidak mudah bending atau melengkung. Oke, Radeon RX 7600 XT ini punya arsitektur RDNA 3 yang memberikan efisiensi daya yang lebih baik serta peningkatan performa dalam gaming dan juga streaming dibanding generasi pendahulunya. RX 7600 XT ini hadir dengan 2048 stream prosesor dengan boost clock hingga 2810 MHz dan memiliki VRAM 16 GB GDDR6 dengan bus width 128 bit. Untuk power connector dia pakai 1x8 plus 1x6 pin power. Dan untuk percolokan display duniawi ada 1x HDMI 2.1 dan juga 3x DisplayPort 2.1. Oke, keren banget kan power color Hellhound AMD Radeon RX 7600 XT ini. Walaupun ini bukan seri Red Devil yang RGB-nya itu bisa disetting ya, tapi dari segi desain saya lebih suka yang power color Hellhound ini ya, karena lebih simple aja sih, lebih minimalis gitu ya, dibandingin power color Red Devil yang kita bahas di video sebelumnya yang RX 6600 XT. Itu kelihatan lebih gaming banget dibandingin yang ini lebih premium dan juga lebih elegan dan simple aja ya. Balik lagi nih subjektif sesuai selera masing-masing ya. Kalau teman-teman lebih suka yang gaming banget, pilih seri Red Devil, tapi kalau kalian lebih suka yang simple minimalis tapi bukan yang kelas paling bawah yang masih ada RGB-nya gitu ya, bukan RGB sih ya, yang masih ada LED-nya, kalian bisa pilih power color Hellhound ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pengujiannya. Let's go. Oke, langsung aja. Pertama ada 3D Mark di situ ya. Ada graphics core Time Spy dan juga Fire Strike, dan hasil menunjukkan bahwa ternyata 7600 XT ini untuk graphics core pada skenario Time Spy dan juga Fire Strike di sini lebih kencang dari RTX 4060 dan cukup jauh lebih kencang dari 6600 XT. Tapi skornya bakal kelihatan kecil ya kalau dibandingin sama si 7700 XT. Yang bikin 7600 XT ini agak nanggung sih ya. Nanti kita akan bahas sebelum masuk ke kesimpulan kenapa 7600 XT ini agak nanggung. Tapi kalau pakai 3D Mark Steel Nomad di situ, untuk yang Steel Nomad Lite RX 7600 XT-nya itu kalah sama RTX 4060. Tapi untuk 3D Mark Steel Nomad yang berat ya atau yang non light di situ dapat di 23,67 fps, yang itu sekitar 0,3 fps-an lebih kencang dari RTX 4060. Dan kalau dibandingin sama 7700 XT di situ jauh banget ya. Beda sekitar 10 fps-an ya untuk 3D Mark Steel Nomad, tapi kalau yang light di situ bedanya cukup jauh ya. Beda sekitar di 34 fps-an. Oke, langsung aja kita masuk ke Blender ya. Versi 4.1 pakai BMW 2.7. Dan teman-teman bisa lihat aja langsung hasilnya bahwa RX 7600 XT ini dapat merender BMW 2.7 dalam waktu 29 detik. Sekitar 3 detik lebih kencang dari RX 6600 XT. Tapi ini kalau pakai skenario HIP ya, atau yang belum pakai atau nyalain ray tracingnya ya. Kalau nyalain ray tracingnya atau akselerasi HIP RT-nya di situ dapat di 22 detik. 7 detik lebih kencang daripada nggak nyalain ray tracing. Tapi sayangnya 7600 XT ini walaupun secara graphics score tadi ya di 3D Mark ya, secara raw performance dan juga benchmark sintetis lebih kencang 7600 XT dibandingin 4060, tapi sayangnya untuk kebutuhan rendering 3D di sini masih cukup tertinggal dibandingin RTX 4060. Walaupun begitu, Radeon semenjak RDNA 2 kemampuan rendering 3D-nya jauh lebih baik daripada RX 5000 series ya, jauh lebih baik dan juga jauh lebih efisien. Dan peningkatan tersebut juga bisa dibuktikan pada saat rendering tadi ya, BMW 2.7 itu udah hampir mengungguli kudanya si RTX 4060. Jadi bisa dibilang udah ngejar kudanya RTX 4060 lah, walaupun belum bisa ngejar si opticsnya ya. Tapi ini merupakan peningkatan yang cukup mantep ya dibandingin generasi pendahulunya seperti RX 5000 series ke bawah. Sama halnya dengan video encoding 1080p ya, pakai Adobe Media Encoder H264 high bitrate, di situ dapat di 3 menit 10 detik ya. Dan ini tuh lebih kenceng dibandingin 6700 XT yang punya GPU cores yang lebih banyak dibandingin 7600 XT. Nah, ini juga dapat membuktikan bahwa encodernya juga makin efisien, makin kerja lah gampangnya si GPU-nya ya. Walaupun bisa dibilang Radeon ini belum memanfaatkan GPU dengan maksimal untuk encoding video ya. Jadi masih beberapa pekerjaan tuh ditangani oleh CPU, tapi
Tapi dari hasil encoding yang lebih cepat daripada 6700 XT yang memiliki GPU cores yang lebih banyak juga membuktikan bahwa encoder pada RX 7000 series memiliki peningkatan yang mantap ya dibandingin RX 6000 series. Bahkan kalau dibandingin sama 5000 series itu jauh banget ya. Kalah jauh ya, bahkan 5700 XT yang secara performa gaming, raw performance jauh lebih banyak dan jauh lebih kencang daripada RX 6600. Tapi untuk kebutuhan encoding video, karena RX 6000 series itu punya video encoder yang lebih baik dan lebih baru dan lebih canggih ya, jadinya otomatis lebih kencang 6600 ya dibandingin 5700 XT, dan peningkatannya sangat luar biasa di situ. Walaupun kalau kita bandingkan dengan RTX 4060 dan pakai Ryzen 5 7500F, tapi bisa diabaikan dikit ya 7500F nya, karena kalau kita pakai CUDA itu bisa dibilang software bisa memanfaatkan secara maksimal GPU yang kita pakai ya. Jadi bisa dibilang CPU-nya hampir nggak terlalu kerasa lah ya. Kalau untuk encoding video 1080p 30 fps masih cukup kerasa jauh ya dibandingin 4060, sekitar 40 detik lebih kencang dari 7600 XT. Walaupun kita tahu sendiri encoder dari RX 7000 series itu bisa dibilang belum bisa memanfaatkan secara maksimal GPU-nya, tapi kalau soal encoding video yang bisa dibilang berat-berat banget ya, kayak misal skenario 4K 60 fps, walaupun kita bisa bilang kudanya RTX 4060 itu bisa dibilang lebih mateng lah untuk encoding video, dan bisa dibuktikan bahwa pada saat skenario Full HD 30 fps di situ teman-teman bisa lihat lebih unggul 4060 bahkan dibandingin 7700 XT. Tapi balik lagi ya, karena 7700 XT itu punya GPU cores yang lebih banyak, raw performance-nya lebih kenceng, otomatis untuk skenario video encoding yang cukup berat ya seperti 4K 60 fps bisa lebih unggul RX 7700 XT walaupun hanya menggunakan OpenCL. Jadi untuk video encoding ini agak ribet ya metode pengujiannya. Kita mungkin perlu beberapa skenario, kayak misal kita perlu testing 10-bit for Tutu lah, lalu kita coba juga beberapa codec lainnya. Nggak bisa cuman kita pakai H264 doang, dan ini bisa dibilang jadi evaluasi lah buat pemula IT kedepannya, khususnya untuk skenario video encoding di sini agak kurang lengkap ya kalau hanya membandingkan dari segi resolusi dan juga frame rate-nya. Dengan harapan kalau skenario pengujiannya tuh lebih variatif, hasilnya juga dapat bervariatif tergantung GPU dan juga kombinasi CPU yang kita pakai ya. Oke, kita lihat juga untuk recording video pas lagi benchmark Cyberpunk di situ. Baik kalau pakai H264 dan juga H265 di situ hasilnya juga mirip-mirip aja sih ya sama RX 6000 series ternyata. Nggak ada perbedaan yang noticeable lah dibandingin RX 6000 series. Tapi kalau dibandingin sama 5000 series ya udah jauh banget ya. RX 5000 series itu kalau pakai H265 hasilnya agak cukup kacau ya. Lalu kalau pakai H264 juga butuh bitrate yang tinggi buat dapat hasil yang maksimal. Tapi untuk RX 6000 maupun RX 7000 di situ perbedaannya nggak terlalu signifikan ya kalau kita bandingkan dengan bitrate yang sama. Tapi salah satu keunggulan pakai RX 7000 series adalah kita bisa memanfaatkan encoder FE1-nya ya. Jadi kita bisa recording video maupun streaming video di YouTube pakai FE1, yang dimana itu jauh lebih hemat bandwidth dengan hasil yang bisa dibilang mirip-mirip sama H265 dan H264. Tapi sayangnya untuk FE1 di sini hasilnya nggak bagus-bagus banget ya. Walaupun memang bisa lebih irit bandwidth, tapi sayangnya RX 7000 series di sini untuk encoding FE1 belum sebagus H265 maupun H264-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pakai encodernya ini buat encoding video hasil editing, atau mungkin buat streaming video, atau mungkin buat recording video games, teman-teman mending pakai H265 aja, jangan pakai FE1 dulu. Tapi saya belum ngetes secara lebih lanjut untuk kebutuhan yang lainnya. Tapi dari sini aja kita bisa lihat hasilnya kurang maksimal. Jadi saya sarankan pakai H265 aja. Oke, gimana menurut teman-teman performa dari RX 7060
7600 XT ini. Secara performa kita bisa lihat tadi ini untuk main game 1080p rata kanan udah bisa banget ya untuk banyak game. Bahkan kalau pakai ray tracing pun ada beberapa game yang cukup playable untuk dimainkan dengan GPU ini. Walaupun ini GPU-nya kelas menengah ya, bukan GPU kelas atas. Tapi kalau kita naikin ke 1440p pasti bakal turun ya performanya. Yang sebenarnya bisa aja dipakai buat main game 1440p karena VRAM-nya juga 16GB ya. 16GB untuk 7600 XT ini kebanyakan sih ya. Ya bisa-bisa aja lah buat main game 1440p, tapi karena GPU ini nggak sekencang 7700 XT yang memang dikhususkan untuk main game 1440p, jadi kita perlu turunin si settingannya ke mungkin rata tengah atau mungkin ya tengah kanan dikit-dikit aja lah ya. Dan sekarang kita langsung aja bahas siapa sih orang yang kira-kira cocok buat pilih AMD Radeon RX 7600 XT ini, dan kira-kira apakah ada opsi lain yang lebih menarik daripada AMD Radeon RX 7600 XT ini. Oke, kita akan bahas. Oke, kalau kita lihat dari segi value sih ya, kayaknya agak kurang ya di harga 5,3 jutaan. Tapi itu dulu ya, beda halnya kayak RTX 4060. Dulu harganya cuma 4,7 jutaan, tapi sekarang naik hampir 1 juta ya. Sekarang tuh harganya ada pada 5,5 jutaan cuy, paling murah ya. Yang ini tuh bikin 7600 XT kelihatan lebih menarik karena punya VRAM yang 2 kali lebih besar dan juga performa yang sedikit lebih baik daripada RTX 4060. Terutama kalau teman-teman pakai buat kebutuhan main game di 1080p maupun di 1440p. Dimana semakin tinggi resolusi semakin banyak VRAM yang dibutuhkan juga ya. Dan dengan harga yang lebih murah dari 4060 ini lebih menarik kelihatannya. Tapi ya, itu lebih menarik kalau dibandingin sama 4060 ya untuk kebutuhan main game terutama di 1440p. Tapi teman-teman bisa lihat di sini saya nemu Power Color Hellhound RX 7600 ya, yang VRAM-nya tuh 8GB juga, yang performanya juga 1112 sama 4060 ya. Yang teman-teman kalau misal kebutuhannya hanya untuk main game 1080p, ini lebih menarik ya, karena walaupun VRAM-nya lebih kecil 8GB atau 2 kali lipatnya lebih kecil, tapi ya ini harganya tuh cuma 4,5 juta cuy, dengan performa yang mirip-mirip sama 4060. Dan kalau dibandingin sama 7600 XT juga, biasanya kan XT itu secara performa sekitar 10-15% lah lebih kencang daripada seri non XT-nya. Tapi kenyataannya tidak begitu kawan. 7600 di sini perbedaannya untuk banyak game di 1080p nggak beda jauh sama si versi yang XT-nya. Yang bikin yang versi XT ini kurang menarik ya kalau kita lihat dari segi value ya, nambah 700.000 kayaknya kurang menarik dibandingin RX 7600 polosan. Lalu kalau misal kalian memang fokusnya main 1440p, mending nabung lagi aja ke 7700 XT. Ini GPU yang paling value ya, atau bisa dibilang GPU yang punya FPS per dolar paling baik ya untuk GPU AMD Radeon. Tapi apakah ada orang yang kira-kira cocok sama 7600 XT? Karena walaupun perbedaan performanya dikit doang ya sama 7600, tapi dia kan punya VRAM 16GB bang. Siapa tahu nanti ada aplikasi yang butuh VRAM besar nih. Dengan nambah 700.000 mungkin ada beberapa orang yang kebutuhannya tuh VRAM yang besar doang dibandingin si performa GPU-nya. Nanti kita akan bahas ya di kesimpulan. Oke, setelah 8 bulan pakai ekosistem AMD, pengalaman pakai CPU AMD Ryzen ini bisa dibilang udah jauh beda banget ya dibandingin pakai CPU AMD yang lama-lama. Kayak misal AMD FX, AMD Athlon yang lama dan lain sebagainya. Kalau dulu AMD itu sering dianggap sebagai pilihan yang panas, boros listrik, performa biasa aja, yang bisa dibilang jauh lebih kalah daripada kompetitornya. Kalau sekarang AMD Ryzen bahkan bisa jadi pilihan utama bagi banyak orang ya, karena punya efisiensi daya yang mantap, performa yang tinggi, dan kompatibilitas software yang luas juga. Bahkan ya, tahta CPU paling kenceng pun sekarang diraih oleh CPU dari AMD Ryzen ya untuk kebutuhan gaming, yaitu Ryzen 9 9950X3D. Bahkan bukan cuman paling kenceng ya, tapi yang paling value juga ada ya. Kayak misal Ryzen 5 7500F maupun Ryzen 5 5500 yang saat ini masih beredar di pasaran, masih diproduksi juga, dan masih banyak barang barunya. Lalu bisa dibilang sekarang juga hampir semua software udah berjalan optimal ya di Ryzen, yang bikin kebanyakan orang nggak ragu lagi buat pilih AMD Ryzen. Lalu untuk GPU ya, dari pengalaman saya pribadi pakai 5000, 6000 dan juga 7000 series, selain memberikan pengalaman gaming yang solid, Radeon RX 6000 ke atas juga punya efisiensi daya yang lebih baik dibandingin generasi yang pendahulunya, dengan harga yang bisa dibilang lebih bersahabat dibandingin kompetitornya, yang bikin Radeon RX 6000 maupun 7000 ini masih jadi pilihan yang menarik untuk kebutuhan gaming. Performa encodernya juga meningkat drastis ya semenjak RX 6000 series, yang dari pengalaman saya pribadi juga hasil output video
videonya, RX 6000 series itu udah tajam, udah bagus, dan udah oke banget dipakai buat recording maupun streaming video. Dan teman-teman bisa lihat aja tadi hasilnya seperti apa ya. Dan itu jauh banget lebih baik daripada RX 5000 series yang hasilnya tuh agak pecah-pecah ya, terutama kalau encoding pakai H265. Dengan beberapa kelebihan tadi menjadikan Radeon RX 6000 ke atas ini, terutama RX 7000 series, pilihan yang bisa dibilang menarik banget nih buat temen-temen yang misal kebutuhannya buat main game, yang pengen juga sambil streaming di YouTube, atau mungkin konten kreator yang juga kadang butuh GPU buat encoding video atau buat editing video. Meskipun dalam beberapa skenario encoding dan juga rendering video masih kalah ya dibandingin kompetitornya, tapi dengan peningkatan dari RX 5000 series yang cukup jauh lebih baik tadi ya, bikin GPU ini tuh udah jadi pilihan yang bisa dibilang menarik juga ya, terutama buat video editor yang juga seorang gamer. Yang bikin persepsi orang soal Radeon itu nggak bisa dipakai ngedit sudah dibantah semenjak RX 6000 series. Namun kalau teman-teman kebutuhannya buat rendering 3D seperti di Blender tadi, Radeon ini masih cukup ketinggalan dibandingin kompetitornya. Oke, sebagai akhiran kita bahas si RX 7600 XT ini, dan kira-kira siapa aja sih yang cocok buat pilih GPU ini di harga 5,5 jutaan. Yang harganya tuh bisa dibilang ini udah turun ya dibandingin pas awal rilis 7600 XT tuh bisa dibilang tinggi banget dan nanggung aja ya harganya. Mending pilih 4060 atau mungkin ya 7600 polos aja karena harganya cukup jauh dibandingin 7600 XT dengan perbedaan performa yang nggak jauh-jauh banget ya, yang bikin 7600 XT ini nanggung banget. Nah, pertama mungkin buat teman-teman yang pengen main game resolusi 1080p rata kanan ya, udah jelas sesuai segmentasinya, dan bahkan buat main game 1440p untuk settingannya menengah ke atas dikit lah ya, karena GPU ini tuh punya salah satu keunggulan yaitu VRAM-nya yang gede banget ya, di 16 GB, yang bisa dibilang ini ngasih ruang yang lebih lega lah buat main game dengan tekstur yang tinggi, terutama di resolusi yang tinggi juga. Dengan VRAM yang bisa dibilang tumpah-tumpah ini, tekstur game bisa aja lebih detail dan lebih rapih ya, nggak perlu ngeloading ulang lagi. Yang ini juga dapat mengurangi resiko stuttering ya. Nah, selain buat main game 1080p maupun 1440p, ini juga cocok buat teman-teman yang sering modding game ya, kayak misal nge-mod grafik GTA 5 lah atau Cyberpunk, yang dimana tekstur pack ini tuh cukup makan VRAM yang besar. Dengan VRAM segede ini sih kayaknya nggak perlu khawatir lagi VRAM-nya bakal penuh dan bikin stuttering. Tapi ya kita perlu tahu juga limitasi dari performa GPU ini, yang bisa dibilang ini performanya nggak sekencang GPU yang memang dikhususkan untuk 1440p kayak 7700 XT. Lalu buat video editing gimana bang? Sebenarnya semenjak Radeon 6000 series sih udah cukup lancar sih ya, terutama buat editing Full HD 1080p. Tapi dengan VRAM yang lebih besar ini, kemungkinan RX 7600 XT ini bisa lebih nyaman buat workflow yang lebih berat, seperti mungkin editing dengan banyak layer, banyak sequence, atau multitasking antar software editing. Selain buat gaming dan editing, sebenarnya ini juga bisa berguna nih buat teman-teman yang mungkin emang tujuan beli PC buat main game sambil buat ngerjain tugas juga, misal buat mahasiswa arsitektur atau mungkin mahasiswa desain ya, yang dimana ternyata udah ada banyak yang pakai Radeon untuk kebutuhan ngerjain tugas arsitektur. Yang ini juga membuktikan bahwa Radeon juga kompatibilitas softwarenya sudah lebih luas ya dibandingin Radeon yang lama-lama. Contohnya kayak AutoCAD atau SketchUp ya, lalu Lumion itu bisa dijalankan dengan GPU Radeon. Walaupun kalau SketchUp itu nggak bisa pakai V-Ray ya, harus pakai Enscape buat ngerendernya. Tapi bisa dibilang ini hanya untuk dasar-dasar dan untuk ya belajar software yang mainstream aja kayak tadi ya, Lumion, AutoCAD ataupun SketchUp ya. Karena kalau pengen yang lebih future proof atau mungkin pakai software spesifik yang dimana nggak banyak orang pakai, sepertinya pilih RTX 4060 bisa jadi pilihan yang lebih aman karena memang kompatibilitas softwarenya bisa lebih luas ya. Contoh aplikasi yang spesifik itu memang lebih optimal dijalankan di RTX tuh kayak ArcGIS, saya bacanya gimana ya, pokoknya software buat geografi itu kalau nggak salah ya, yang dimana walaupun Radeon juga bisa sih ya jalanin software tersebut, tapi ada beberapa tools yang dimana harus dijalankan atau cuman bisa dijalankan di ekosistem RTX ini. Oke, terakhir kalau kita lihat harga sih ya, sebenarnya 6700 XT ini bisa jadi pilihan yang lebih menarik karena performanya lebih tinggi juga ya, dan memang cocok buat main game di 1440p. Tapi sayangnya saya cari GPU ini tuh udah nggak ada yang barunya, yang bikin ya mau nggak mau pilih 7600 XT karena nggak ada pilihan lain ya kalau memang butuh VRAM yang besar. Pada akhirnya memang kalau teman-teman fokus utamanya adalah main game dengan kebutuhan VRAM yang besar, mungkin buat tekstur yang lebih detail, buat modding game, atau bahkan buat editing video sambil multitasking dengan banyak layer juga banyak sequence, RX 7600 XT masih bisa jadi pilihan yang cukup menarik mengingat harganya juga udah lebih terjangkau dibandingin dulu ya. Tapi kalau punya kebutuhan 3D yang lebih luas dan nggak takut software kompatibel atau enggak, RTX 4060 walaupun secara performa lebih di bawah ini untuk kebutuhan gaming tetap menjadi pilihan yang lebih aman kalau
buat teman-teman kebutuhannya buat 3D banget ya, atau buat software-software spesifik yang jarang orang pakai. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jafar Dikantra Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.